Halo, salam kenal semua. Pengenalan anggota ada Asalifa, Westi, Putra, Ma'ruf, dan Ashraf. Bab 1, ruang lingkup administrasi dan manajemen. Masuk ke materi. Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari bahasa Inggris administration dengan bentuk infinitifnya yang berarti to manage, mengelola. Sedangkan dalam bahasa Belanda, administrasi yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, dan manajemen sumber daya. Jadi, administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan berupa tata usaha, surat menyurat, pengetikan atau komputer, dan lain-lain dalam aktivitas kantor. Arti luas administrasi adalah kerjasama, cooperation, dan dalam arti sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang hakikatnya pengendalian informasi. Selanjutnya, menurut para ahli seperti Herbert Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam keadaan rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, masuk ke ruang lingkup administrasi. Yang pertama ada kegiatan pengumpulan, kedua kegiatan pencatatan, ketiga kegiatan administrasi, 4 kegiatan penyimpanan, dan 5 pengiriman aktivitas. Tujuan ruang lingkup administrasi dalam jangka panjangnya yaitu administrasi yang ideal biasanya memiliki kualifikasi yang tidak terbatas untuk mencapai tujuan organisasi, dan dalam jangka pendek yaitu lebih spesifik, memiliki ruang lingkup yang kecil dan kualifikasi sasaran terbatas biasanya dibuat oleh subdepartemen organisasi untuk melaksanakan perintah administrasi di setiap subdepartemen organisasi. Unsur-unsur ruang lingkup administrasi yang pertama, organisasi yaitu karyawan yang melakukan aktivitas manajemen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan manajemen yaitu manajemen administratif yang melibatkan manajer dan operator. Kemudian communication yaitu cara mengkomunikasikan informasi dan berkoordinasi dalam organisasi, dan personil yaitu penggunaan tenaga kerja yang bertanggung jawab atas manajemen organisasi. Lalu ada keuangan yaitu modal atau dana yang digunakan untuk tujuan manajemen bisnis, dan materi yaitu unsur administrasi mulai dari pencatatan hingga pengawasan. Kemudian ada pengurusan administrasi yaitu unsur-unsur administrasi termasuk urusan administrasi keuangan dan lain-lain, dan adanya humas yaitu elemen-elemen manajemen tentang bagaimana organisasi berinteraksi dengan baik pada publik atau konsumennya. Prinsip ruang lingkup administrasi. Yang pertama, prinsip perencanaan berarti semua kegiatan harus berdasarkan jadwal dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Kedua, prinsip penyederhanaan berarti semua kegiatan harus dilakukan dengan cara paling sederhana dan termudah. Yang ketiga, prinsip menabung, semua pekerjaan kantor harus dilakukan dengan cara paling hemat pikiran, tenaga, waktu, dan biaya. Yang keempat, prinsip eliminasi yaitu pekerjaan yang tidak relevan harus dihilangkan, dan 5, prinsip merger yaitu pekerjaan serupa harus digabungkan. Penggolongan administrasi. Pertama, administrasi negara yaitu kegiatan atau proses usaha dalam bidang kenegaraan. Yang kedua, administrasi niaga yaitu kegiatan atau proses usaha yang dilakukan di bidang swasta. Dan ketiga, administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan berencana untuk tujuan akhir. Yang keempat, administrasi kepegawaian yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan proses penyelenggaraan kepegawaian politik yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Masuk konsep dasar pengertian manajemen. Menurut Kreitner, manajemen adalah proses bekerja dengan melalui orang lain secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien, menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Konsep dasar pengertian manajemen dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Skema pengertian manajemen dapat dilihat dari bagian ini, yaitu memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, dan dapat dilihat definisinya di dalam bagian tersebut. Karakteristik manajemen. Yang pertama, manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, manajemen bersifat luas. Yang ketiga, manajemen bersifat multidimensi. Yang keempat, manajemen adalah proses yang berkelanjutan. Kelima, manajemen adalah kegiatan kelompok. Dan keenam, manajemen adalah kekuatan yang tidak terwujud.
Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, man atau manusia, yaitu faktor penentu proses menuju tujuan. Yang kedua, materials atau barang materi, sarana pencapaian dari tujuan tersebut. Selanjutnya ada mesin, yaitu membantu memudahkan efisien pekerjaan, metode, tata cara melakukan pekerjaan. Dan kelima, money, uang atau modal untuk kebutuhan proses pencapaian tujuan. Ruang lingkup manajemen yang diawali oleh perencanaan atau planning, kemudian pengawasan atau controlling, hingga paling akhir yaitu penutupan atau closing. Nah, berikut tujuan manajemen. Yang pertama, mendapatkan hasil optimal dengan upaya minimal, kemudian meningkatkan efisiensi pada faktor-faktor produksi, lalu kesejahteraan tim bisa lebih maksimal, dan terakhir perbaikan manusia serta keadilan sosial. Perbedaan administrasi dan manajemen dalam aspek kegiatan. Dalam strategi, administrasi mengambil keputusan strategik, sedangkan manajemen strategik menjadi taktis, teknikal, dan operasional. Dalam rencana, strategi bersifat komprehensif dan menyeluruh, sedangkan manajemen hanya pada tataran departemental. Dalam organisasi, administrasi menetapkan pola dasar struktur organisasi, sedangkan manajemen menetapkan detail dari pola dasar yang telah ditetapkan. Penggerakan, administrasi menetapkan kebijaksanaan dasar, sedangkan manajemen menerapkan kebijakan dasar. Dalam pengawasan, administrasi melakukan sendiri hanya pada segi strategik, sedangkan manajemen pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan mendetail. Kemudian ada juga perbedaan penilaian dan pemanfaatan umpan balik. Sekian materi ruang lingkup administrasi dan manajemen. Terima kasih.